Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, khususnya dari Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur, kita masuk di dalam ibadah kita multi firman, dan karena itu saya yang bertugas, saya Pendeta Charles Valentino Timbuleng dari GPIB Jemaat Menara Iman. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan bersama, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam persekutuan kami malam ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami dan memampukan kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Roh Kudus kami beri diri kami. Amin. Pembacaan Alkitab saya dasarkan dari kitab Perjanjian Baru dari Injil Matius. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Dan firman Tuhan menyatakan, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bacaan kita berdasarkan Injil Matius pasal 11 merupakan ajakan juru selamat. Apa yang diajak? Kita semua yang sedang mengalami banyak pergumulan, kita semua yang sementara berada dalam kondisi letih lesu dan berbeban berat. Dan Yesus mengatakan, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 31 Oktober kemarin, GPIB genap berusia 72 tahun. Kita syukuri akan pertolongan Tuhan, sehingga Gereja Pertusan Indonesia bagian Barat telah masuki usia yang luar biasa. Dalam menghadapi perkembangan yang sementara ini ada, memang kita seringkali juga berhadapan dengan masalah. Masalah tentang organisasi kita, masalah tentang pelayanan kita. Namun demikian saudara-saudara, seharusnya kita juga harus mencarikan solusi yang terbaik.
dan mencarikan solusi yang mampu untuk mengajak banyak orang memahami keadaan yang sekarang ini. Agar kita tidak terjebak kepada beban yang lebih besar, yang bisa saja menimbulkan konflik di tengah-tengah persekutuan kita. Gereja ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 seharusnya mengajak warga jemaat untuk terus membangun dengan semangat kerohanian yang baik dan membangun nilai-nilai yang positif di tengah-tengah berpikirnya kita. Pasti ada perbedaan. Tapi janganlah setiap perbedaan itu lalu kita angkat sebagai masalah yang besar. Justru perbedaan itu akan disikapi dengan bijak dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan gereja Tuhan ini akan mengalami keadaan yang tidak baik. Sehingga ajakan untuk datang kepada Tuhan itu adalah beban kita memang. Tapi janganlah beban kita itu lalu kita mencoba untuk mengatasi dengan cara kita. Terlalu banyak beban kita. Dan kadang-kadang beban itu memang Tuhan izinkan supaya kita lebih dewasa di dalam menyikapi perkembangan yang ada dalam kehidupan gereja kita. Lihat saja cara beribadah kita makin lama membuat jemaat tidak lagi datang ke gedung gereja. Kalaupun nanti kita sudah mulai membuka gedung untuk jemaat bisa beribadah, pasti juga presentasinya pun tidak seperti yang dulu. Kenapa? Karena kita masih ada kekhawatiran. Kapan bisa teratasi? Kalau katanya kita sudah memiliki vaksin. Bisa saja, tapi vaksin itu kan tidak langsung menyelesaikan persoalan tentang COVID-19 ini. Kita hanya berharap saja dengan perjalanan waktu yang ada, gereja kita akan tetap baik, gereja kita tetap akan melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya, dan kemudian gereja kita juga semakin dewasa di dalam menyikapi setiap masalah yang ada. Persoalan yang terbaik dan yang terbesar di saat kita datang pada Yesus. Karena kenapa? Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari saudara-saudaraku, dalam konteks ber-GPB, kita datang pada Tuhan. Dan terus berdoa supaya gereja kita semakin bertumbuh dan pada akhirnya dapat mengatasi setiap masalah yang ada secara bijak. Dan jemaat pun semakin lama semakin diperkuat karena kita yakin Tuhan akan menolong semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. 72 tahun perjalanan GPB berada dalam sejarah keselamatan Tuhan. Kami sebagai warga gerejamu mengucap syukur untuk semuanya ini, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, menyerahkan segala beban kami, menyerahkan segala persoalan kami kepada Tuhan, dan yakin Tuhan akan menolong kami. Berkati majelis sinode kami, berkati badan pelaksana musyawarah pelayanan, GPB,
di Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Dan berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta Timur. Terima kasih ya Allah, semua ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sambil menyerahkan saudara-saudara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19, agar kami tetap terpelihara oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.